Assalamualaikum, selamat datang di video part 2 dari materi protokol keamanan. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti terkait dengan bahasan kita di video part 1? Oke, sekali ini kita akan membahas terkait dengan autentikasi dan juga nanti manajemen kunci ya. Oke, kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah autentikasi sederhana. Oke, sudah siap? Mari kita bahas. Autentikasi dibutuhkan untuk membuktikan keabsahan seseorang untuk mengakses sebuah sistem. Jadi kita nggak bisa membiarkan sembarang orang masuk ke sistem itu ya. Maka dilakukan proses autentikasi. Nah, autentikasi itu apa? Autentikasi menurut dalam arti bahasa ya, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentikasi berarti proses atau cara atau pembuatan membuktikan sesuatu. Oke, itu dari KBBI ya. Intinya adalah autentikasi adalah proses identifikasi dan adanya jaminan pelaku ya, asal informasi. Nah, autentikasi sederhana tentu menyediakan fasilitas yang minimalis ya. Autentikasi sederhana ini terkait dengan sandi atau password itu sifatnya clear text atau bisa jadi tidak terenkripsi ya. Jadi password yang biasanya kita jaga ya dalam sebuah sistem itu saat ditransmisikan ataupun nanti disimpan di dalam database itu tidak terenkripsi. Sehingga kalau kita menggunakan sistem autentikasi sederhana perlu diperhatikan jangan sampai ditransmisikan dalam atau menggunakan jaringan publik yang sifatnya terbuka atau umum. Ya. Oke. Tapi autentikasi sederhana ini lebih baik dibandingkan tanpa adanya autentikasi ya. Jadi meskipun sederhana nggak apa-apa ya. Jadi biasanya di autentikasi sederhana ini tetap ada pengamannya, gitu. Tapi nggak kompleks ya. Nah, ilustrasi autentikasi sederhana ya. Kalau kita teman-teman tentu sudah biasa ya masuk ke sebuah mall misalnya. Mallnya memiliki parkiran otomatis. Bisa mall misalnya yang punya gedung parkir ataupun yang di lapangan parkir. Ya. Nah, di sini kita bisa sedikit menggambarkan bahwa pada saat kita masuk gitu ya, sebenarnya kita masuk ke gedung parkir itu sebenarnya kita sedang menjalankan protokol keamanan yang didesain oleh pengelola parkir ya. Oke. Nah, protokolnya adalah kita memiliki token akses sebagai pengguna mobil ya. Dengan palang pintu parkir itu dia notasinya adalah T. Jadi ini adalah notasi standar dari bentuk rekayasa protokol ya. Jadi di sini dengan T-nya adalah token, G-nya kita asumsinya gate ya atau palang pintu parkirnya. N di sini adalah artinya nomor yang digunakan sekali ya, bisa jadi bilangan number atau juga dalam ininya nonce ya istilahnya. KT ini adalah kunci publik T ya. Jadi maksudnya di sini adalah token ya, token pengguna mobil mengirimkan pesan ke gate ya. Tentu di sini maksudnya gate-nya adalah palang pintu parkir tadi ya. Yang terdiri dari token diikuti dengan enkripsi nilai token dengan nonce yang dikunci dengan kunci publik token. Ya, sekali lagi ini adalah notasi standar untuk protokol ya. Jadi di sini maksudnya adalah token mengirim pesan ke gate ya, di mana token dan bentuk enkripsi dari token dan nonce itu dienkripsi menggunakan kunci publik T ya. Semoga bisa dipahami. Selain itu juga contoh autentikasi sederhana lainnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah printer ya.
Dalam printer tentu ada yang namanya cartridge kan untuk tempat tinta kita ya, untuk cetak. Nah, itu biasanya printer itu mengeluarkan cartridge-nya sendiri ya. Dia membuat proteksinya ya. Autentikasi sederhananya adalah kalau cartridge-nya bukan dari satu merek sama dengan printernya, itu bisa jadi ada penurunan kualitas ya. Kalau printer biasanya DPI atau bahkan nggak kerja atau nggak mau ngeprint sama sekali gitu kalau beda cartridge. Makanya lumayan ya cartridge ini kita jaga gitu, dan memang harga satu cartridge ini lumayan gitu. Makanya ada yang ngakalin pakai sistem infus itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke autentikasi sistem lainnya adalah challenge and response. Jadi challenge dan response ini dapat digunakan untuk menjaga keamanan password. Oke. Nah, konsep algoritma challenge response ini adalah pengirim dan penerima pesan saling membuktikan keabsahan identitasnya dengan cara memberi respon terhadap satu challenge tertentu. Ya, baik pengirim maupun penerima sejatinya bisa saling menguji keabsahan masing-masing ya dengan mengirimkan suatu challenge tertentu. Nah, challenge biasanya merupakan karakter random. Ya, karakter random ini ditujukan untuk membuat satu keunikan dan juga memberikan jaminan agar pihak yang berkomunikasi ini bisa terhindar dari serangan penyerang. Oke. Lalu yang kedua adalah dalam sistem yang kompleks seperti komputer, ada berbagai karakter random yang memang sudah didefinisikan. Seperti misalnya variasi kecil dalam kecepatan putaran hard disk. Jadi ini sistem hard disk yang masih hard drive, ya, yang masih ada RPM-nya. Ini erat kaitannya dengan bahasan di ARSCOM ataupun sistem operasi, ya. Jadi memang komputer kita tuh sudah mendefinisikan kalaupun misalnya nanti ada variasi putaran hard disk karena turbulensi. Ya, turbulensi itu nggak cuma di pesawat aja, tapi juga di komputer kita juga terkenal ya. Turbulensi biasanya sama apa? Sama udara ya. Nah, udara ini adalah maksudnya turbulensi udara ini maksudnya adalah perubahan kecepatannya. Jadi saat berputar itu kan ada udaranya ya. Nah, perubahan kecepatan aliran udara ini bisa menyebabkan guncangan pada hard disknya. Bisa kecil, bisa juga gede. Ya. Nah, variasi itu sudah didefinisikan dengan karakter random dalam komputer sehingga komputer kita bisa tetap bekerja optimal atau lancar-lancar aja ya. Nah, software ya di komputer pun sama. Umumnya dia menggabungkan kondisi random tersebut ya, bisa dari faktor lingkungan seperti juga traffic jaringan ya, data bagaimana lalu lintas data itu berjalan dia harus definisikan. Lalu juga waktu penekanan tombol ya, istilahnya adalah responsnya dari pengguna maupun juga dari sumber internalnya. Selanjutnya, dalam autentikasi HTTP, ya nanti ini kita akan berbicara secara khusus di bab yang akan datang terkait dengan keamanan dalam teknologi web. Ya, di sini sepertinya yang kita rasakan dalam komunikasi di internet sebenarnya antara PC kita sebagai klien dengan server ya, salah satu website misalnya, itu web server memberi challenge ke klien sebenarnya ya. Untuk apa? Karena kita lakukan itu karena kita berada di dalam jaringan publik yang mendunia ya, sehingga perlu diketahui ya, apalagi untuk hubungannya adalah berbagi data autentikasi ya, untuk password misalnya. Nah, ini dengan cara challenge-nya adalah mengirimkan nonce, bilangan random yang memang hanya dipakai sekali. Nanti responsnya merupakan bentuk hash dari nonce, lalu password dan alamat URI yang diminta. Ya. Oke. Nah, ini bentuk lain atau juga kekinian ya. Jadi dalam challenge dan response ini
tahap lanjutnya adalah two-factor authentication ya. Ini adalah sistem pengamanan dari bentuk challenge and response tahap lanjutnya. Jadi di mana di sini challenge-nya kepada pengguna ini berlapis gitu. Sesuai namanya ada 2 lapis dalam sistem autentikasi ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa kita sebagai manusia bisa masuk ke dalam sistem itu dilihat dari apanya? Dari ciri fisik kita ya, yang biometrik itu bisa fingerprint kita diidentifikasi, atau dari mata kita gitu ya. Aktivitas kita ya, suara misalnya. Kepemilikan juga itu juga termasuk ya, misalnya yang sudah kita bahas di token ya, ada kuncinya gitu. Atau kita dalam ingatan kita mengingat PIN kita gitu, termasuk juga lokasi kita ya, GPS-nya ini valid enggak gitu. Nah, cara kerja dari two-factor authentication ini adalah ya, kita kembali membahas dari bentuk atau notasi protokol keamanan ya. Di sini adalah S-nya adalah server, U-nya adalah user, N-nya adalah random nonce ya, atau bilangan yang sekali pakai tadi. P-nya adalah password generator ya. PIN adalah PIN ya, personal identification number kalau yang masih belum tahu istilahnya. Nah, ini cara kerjanya adalah server dia mengirim pesan ke user sebagai challenge ya. Yang dikirimkan adalah nonce-nya atau bilangan randomnya. Nah, user dia akan generate ya PIN di sini ke password generator. Oke, maka dihasilkannya adalah nonce dan PIN. Oke, selanjutnya password generator akan mengirimkan pesan kepada user atau pengguna ya, bentuk angka di mana itu adalah enkripsi dari nonce dan PIN yang digunakan yang dienkripsi dengan kunci. Ya, tentu kunci yang sudah dimengerti juga oleh server. Ya. Setelah itu user akan memberikan hasil generate dari PIN generator atau password generator ke server. Ya. Nanti server yang akan mengidentifikasi. Oke. Jadi sistem ini seperti yang teman-teman kalau sering dulu mungkin ya, internet banking misalnya. Internet bankingnya menggunakan token yang diberikan oleh pihak bank. Ya, di mana kita akan mengambil angka atau dari sini mungkin PIN password generator yang dihasilkan dari alat yang semacam kalkulator ya bentuknya, si password generator ini kita masukkan ke internet banking kita. Ya. Intinya adalah two-factor authentication ini kita ada 2 lapis autentikasi. Jadi lapisan pertama bisa saja dari ciri fisik kita gitu ya. Setelah itu lapisan keduanya kita keingatan kita. Bisa aja jadi mulai biometricsnya, setelah itu diuji dengan PIN-nya lagi. Atau juga lokasi, jadi kombinasi aja ya. Dan sekarang memang sudah diarahkan ke sini ya untuk pengamanan, mengingat semakin gencarnya serangan terhadap keamanan informasi. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit atau kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, kenapa dibahas kembali peristiwa yang masa lalu? Karena pada prinsipnya sejarah itu berulang. Ya, atau kita bisa mengambil hikmah dalam sejarah. Ya, maka ada istilah kan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu sebenarnya quotes yang menarik ya, karena memang beberapa fakta menunjukkan sejarah itu memang berulang, kejadian yang masa lalu terjadi kembali di masa kini atau masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan MiG. MiG ini adalah perusahaan penerbangan atau pembuat kapal dari Rusia ya, mungkin dulu namanya Uni Soviet ya. Jadi di sini pengembangan sistem untuk identify friend or foe. Jadi mengidentifikasikan ini sebenarnya pesawat yang ada di langit itu ya, yang diidentifikasi oleh radar ini
adalah teman atau musuh. Ya, karena pada saat itu banyak kejadian juga salah tembak, yang ditembak maunya musuh malah menembak rekan sendiri. Ya. Nah, pada tahun 1952 diadopsilah sistem IFF ini untuk pengenalan pesawat sipil. Yang pertama tujuannya adalah untuk identifikasi jangan sampai pesawat sipil diserang oleh sistem pertahanan udara. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui kondisi ya lalu lintas udara, karena makin ke sini udara pun perlu diatur ya, ada air traffic control ya. Nah, di sini kita sistem IFF ini ya diadopsi dengan cara challenge and response juga. Ya. Di sini radar ya mengirim pesan kepada pesawat dalam bentuk sinyal radar ya. Dan pesawat nanti dia akan mengirimkan respons ke radar ya. Yang intinya adalah memberitakan bahwa kondisinya, identitasnya ya pesawat tersebut ya, intinya adalah toolsnya, data semuanya itu yang dienkripsikan dengan kunci yang juga dimengerti oleh radar ya. Nah, ternyata sistem IFF ini nggak pada saat itu nggak terlalu sempurna ya, atau masih ada celah keamanannya. Nah, di sini yang pesawat MiG ya, yang pesawat buatan dari perusahaan penerbangan Rusia ini melakukan penyerangan dengan memanipulasi data yang diterima. Ya, singkat cerita adalah pada tahun 80-an terjadi perang di Namibia. Ya, perangnya di sini melibatkan antara Afrika Selatan dengan Angola dan sekutunya Kuba. Ya, intinya adalah memperebutkan wilayah Namibia. Nah, sistem pertahanan dari SAF atau ya milik Afrika Selatan ini dikacaukan oleh pesawat MiG ya. Jadi di sini pesawat MiG ini dia memanipulasi pesan yang ada dikirimkan dari radar ya, sistem pertahanan Afrika Selatan, sehingga dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terjadi kekacauan yang menyebabkan pesawat MiG ini bisa masuk ke zona pertahanan udaranya dari Afrika Selatan, sehingga banyak korban yang timbul dari pasukan Afrika Selatan. Ya, hal ini dicermati karena akibat dari sistem pertahanan udara SAF ini belum menerapkan pengamanan ya, kriptografi. Oke. Nah, saat ini konsep serangan tersebut ternyata dikenal sebagai man in the middle. Ya. Nah, man in the middle attack ini ya prinsipnya adalah membuat koneksi antara pengguna dengan target webnya yang ingin dituju, misalnya bank, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, penyerang di sini dia dengan sengaja, ya tentu dengan niat tertentu, membuat sebuah situs tandingan atau situs cerminan ya, yang memang mirip atau bertujuan untuk mengecoh pengguna, sehingga seolah-olah itu adalah website tujuannya dari yang pengguna. Nah, di situ nanti pengguna akan melakukan sesi autentikasi ya, misalnya kita asumsikan adalah bank, misalnya internet banking. Nah, nanti tentu bank pun akan melakukan challenge ya, dan tentu akan response ya, challenge and response, mekanisme challenge and response. Nah, bank kirimlah challenge-nya. Nah, si penyerang di sini akan menyampaikan challenge itu ke pengguna. Ya, jadi tetap jadi itu tampilannya awal dibuat sedemikian dengan memang harapannya nanti dapat disambungkan juga koneksinya ke bank ya. Nah, karena di sini pengguna akan melakukan autentikasi ya, tapi di tengah-tengah koneksinya itu dibaca atau direkam juga oleh penyerang gitu. Jadi si penyerang ini memiliki data yang dirahasiakan oleh pengguna sebenarnya. Intinya ini jadinya berbahaya ya, karena data yang dilindungi tentu nanti akan dimanfaatkan oleh pengguna ini yang tentunya merugikan
user ya. Sebagai contoh, ini untuk akun media sosial ya. Ini mengecoh sekali karena bisa jadi tanpa sadar huruf O ya untuk Facebook misalnya huruf O-nya digantikan dengan 0 gitu. Secara sekilas mungkin kita nggak terlihat gitu ya. Ini adalah contoh dari website phishing. Atau yang ini ya, ini adalah contoh dari internet banking, halaman internet banking dari salah satu bank, yang artinya di sini tentu pengguna yang biasa menggunakan bank tersebut akan bisa jadi ketipu gitu. Maka perlu dihatikan, yang perlu dilihat adalah URL-nya. Ya, identifikasi apakah sudah HTTPS, lalu juga dari URL-nya apakah sudah benar, gitu. Pastikan kembali. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mengelola kunci enkripsi. Ya. Sebelumnya kita bahas terkait dengan autentikasi identitas. Ya, pengguna yang dicari adalah nama, password, dan lain sebagainya. Aspek protokol keamanan juga penting untuk membahas terkait dengan manajemen kunci. Ya, penerapannya tidak hanya di sistem bank ya yang tadi kita bahas, namun juga manajemen kunci ini secara lebih luas bisa berlaku juga di kontrol akses, misalnya di TV berlangganan ya yang sekarang sudah banyak atau sudah marak di perumahan. Juga di sistem komputer yang sifatnya terdistribusi untuk tujuan manajemen kunci umum. Nanti ada salah satu protokol yang kita akan bahas adalah Kerberos. Kerberos adalah sistem manajemen kunci yang digunakan sekarang udah sangat luas dan variannya ini juga banyak digunakan di sistem operasi Windows. Nah, untuk manajemen kunci dasar kita akan melakukan analogi Alice and Bob ya. Di sini sebenarnya bukan dalam artian Alice dan Bob ini manusia, tapi kita hanya analogikan yang berarti dia adalah mewakili dua program yang sedang berkomunikasi. Dan kita menggunakan sebuah server yang namanya KDC. Ya. Jadi kita akan bahas ya, KDC itu apa sih? KDC adalah Key Distribution Center ya. Intinya adalah dia memang server yang bertugas untuk mendistribusikan kuncinya juga. Nanti di sini proses komunikasinya berawal dari salah satu program ya, misalnya kita Alice request ke KDC untuk minta dulu kuncinya untuk komunikasi dengan Bob, lalu KDC dia akan respon dengan mengirimkan Alice pasang sertifikat ya, lalu Alice memanggil Bob dan menyerahkan sertifikat yang miliki Bob ya. Masing-masing dari mereka mendeskripsikan sertifikat yang diberikan oleh KDC-nya. Selanjutnya, setelah mendapatkan akses ke kunci sesi, Alice dan Bob berkomunikasi menggunakan kunci sesinya. Oke, jadi kita lihat di gambar ini sebagai ilustrasi, ya. Ini adalah Key Distribution Center ya, KDC ini. Ya, di sini kita punya kunci A, Alice, Bob, ya, dan juga kunci session. Ya, dari pertama Alice dulu request, ya, dengan mengirimkan nonce saat KDC, dan KDC akan mengirimkan balasannya ya. Di sini adalah mengirimkan sepasang sertifikat ya. Di sini sertifikatnya milik Alice dan Bob ya. Yang Alice tentu bukannya yang masing-masing hanya bisa masing-masing bisa dibuka oleh Alice saja atau Bob saja. Maka di sini nanti di proses yang ketiga Alice akan menyerahkan sertifikat keduanya itu karena tadi diberikan sepasang ke Bob ya, sebagai bentuk juga pengenalan ya Alice ke Bob ini. Nah, nanti dari Bob dia akan mendekripkan kunci dari Alice. Kalau memang ternyata bisa dienkrip dan sesuai, nanti dari Bob dia akan menggunakan kunci sesi ya, dan akhirnya komunikasi bisa dilakukan. Oke. Ini adalah manajemen kunci yang dasar. Dasarnya adalah seperti ini. Intinya adalah proses request ke salah satu ada server yang memang fungsinya untuk melakukan manajemen kunci. Lalu ada protokol yang kedua adalah the Needham-Schroeder protokol ya. Jadi ini adalah protokol autentikasi Needham-Schroeder. Cirinya adalah menggunakan pihak ketiga terpercaya ya. Jadi pihak ketiganya harus terpercaya sebagai penguji keaslian sebelum nanti request ke server.
Dan setiap interaksi baru ya, termasuk interaksi pertama saat klien dan server, juga memerlukan kunci sesi. Jadi kunci sesinya ini yang didapat dari nanti yang pihak ketiga. Nah, protokol ini menggunakan pusat pendistribusian kunci ya, KDC, yang tadi sudah kita bahas, di mana alur komunikasinya adalah dari mulai user A ya. User A request ke KDC meminta kunci sesi baru, yang dia juga sambil mengirimkan identifier dari user A dan user B dan bilangan randomnya RN1. Nah, di KDC dia tentu akan respon ya dengan mengirimkan enkripsi dengan kunci A RN1 ya tadi yang bilangan randomnya, lalu identifier B, dan juga kunci sesi baru dan subpesan ya, subpesan yang memang dienkripsi dengan kunci B ya. Ini adalah isinya adalah subpesannya, sesi baru, dan identifier dari A. Langkah selanjutnya, user A akan meneruskan subpesan ya, subpesan yang sebelumnya dengan catatan bilangan random dan identifier yang dikirimkan dari KDC cocok gitu ya. Setelah memang responsnya cocok, maka user A tadi mengirimkan ya pesan. Nah, setelah diterima, user B juga akan challenge ke user A ya pengetahuan dengan cara mengirimkan RNA2 ya. Di sini intinya adalah B akan menguji pengetahuan user A tentang kunci sesi dengan membuat bilangan random 2 ini. Dan dia akan dikodekan dengan atau disandikan dengan kunci sesi ya. Dia akan kirim ke A. Nah, user A dia decrypt lah RN2 ini dengan kunci sesi 2 ya yang tadi dimiliki. Lalu user A akan respon menambahkan RN2. Jadi jadinya RN2 plus 1 ya. Lalu di-encrypt dengan kunci sesi. Lalu user B dia akan melihat gitu. RN2 plus 1-nya ini apakah sudah sesuai. Nah, kalau misalnya sesuai, dia akan menerima kunci sesi sebagai otentik. Ya, atau memang bisa dipercaya untuk komunikasi. Setelah itu baru memang komunikasi dilakukan. Ya, intinya adalah kita melihat identifikasi dulu, kita minta kunci ke KDC itu minta kunci sesi, tapi berlapis ya ininya untuk pengujian keasliannya. Oke. Dan untuk gambarannya adalah tadi ya, user A session key request dari sini tentang di respon ya mengirimkan RN identifier subpesan ya dengan di encrypt dengan kunci A. Session di forward ya tadi kunci session dan identifier. Ini maksudnya user B ya. Ini user B, ini user A. Oke, dia kirim RN2 dan dia balik lagi respon dengan RN2 plus 1. Oke, yang penjelasannya di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah Kerberos. Ya, ini adalah protokol yang memang banyak digunakan ya. Ngambil namanya dari mitologi Yunani ya, anjing berkepala 3 itu. Ini adalah protokol autentikasi yang dikembangkan oleh MIT ya dari proyek Athena, makanya namanya Kerberos ya, berbau Yunani. Nah, ini sekarang jadi salah satu autentikasi standar yang ada di OS Windows. Kerberos ini memiliki dua jenis pihak ketiga ya. Yang pertama dari server autentikasi tempat penggunanya masuk, lalu server pemberi tiket yang memungkinkan akses ke berbagai sumber daya seperti file. Nah, alurnya karena mirip dengan sebelumnya ya. Nah, intinya adalah request client untuk tiket yang diperlukan. Jadi dia butuh tiket untuk dapat tiket izin ke authentication server atau AS ya. Jadi ada tiket untuk dapat tiket izin. Ya, nanti dari respon AS dia bersih tiket tanda izin meminta tiket service. Ya, lalu dari klien dia mengirimkan pesan kepada TGS. Nanti kita ada di gambar selanjutnya penjelasannya. Lalu untuk mendapatkan tiket service, ya, tanda izin bahwa pemakai telah menerima izin telah mendapatkan tiket service dari TGS. Authenticator digunakan untuk mengidentifikasi permintaan service dari klien. Nah, seperti ini ya. Jadi penjelasannya dari mulai request tiket, granting tiket. Jadi tiketnya itu nanti untuk mendapatkan tiket izin. Ya, dari AS nanti dia juga akan mengirimkan tiket izin beserta kunci sesinya. Ya, selanjutnya nanti ke sini ada TGS di sini. Ini adalah KDC-nya. KDC-nya terdiri dari AS dan TGS. Ya.
Oke, setelah dari KDC ini nanti dikirimkan lagi kepada klien untuk mendapatkan tiket izin ya, tiket izin layanan dan juga kunci sesinya. Oke, setelah itu klien baru bisa ke application server untuk mendapatkan request layanan ya. Nanti dari sini dia akan menyediakan servisnya ya. Ini adalah dibutuhkan kunci sesinya ini dengan 2 ya, AS dan TGS ini. Jadi sedikit berbeda tapi mengambil atau modifikasi dari protokol Needham Schroeder. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nanti untuk bahasan atau bacaan lebih lanjutnya silakan rekan-rekan baca dari jurnal ini. Nah, selanjutnya ya dalam praktik, maksudnya manajemen kuncinya dalam kaitan dengan praktiknya nanti strategi praktis dalam manajemen kunci itu tidak ada yang langsung cocok untuk semua sistem. Jadi memang kita perlu ada kebijaksanaan atau juga kecerdasan untuk memilah mana protokol yang memang sesuai. Ya. Setelah itu kunci dibagi menjadi bagian privat dan bagian publik ya seperti kita ketahui. Nah, kunci publik ini nggak apa-apa, tidak perlu kita lindungi. Yang penting adalah harus terjaga integritasnya. Manajemen kunci adalah bisnis yang kompleks dan sulit, ya bahkan sering salah. Nah, sebagai seorang engineer, ini dibutuhkan waktu lebih lama investasi untuk berpikir tentang berapa kira-kira kunci yang dibutuhkan untuk mengatur komunikasi, dan juga bagaimana kunci itu dibuat, berapa lama mereka harus tetap beroperasi, dan bagaimana nanti proses penghancurannya. Oke? Silakan untuk bacaan lebih lanjut bisa dilihat dari referensi ini. Kita cukupkan materi di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.